Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara, kita masuk di episode 238 ya. Ini tidak saya bacakan nomor HP-nya. Seorang ibu dengan 2 orang anak yang masih kecil ya. Yang pertama usia 7, yang kedua 4. Yang menjadi pergumulan selama ini, pernikahan sudah 8 tahun. Sekarang sedang terguncang. Suami berubah, sering ngomong kasar, marah-marah tidak jelas, dan bahkan tidak pernah pulang. Dan kami saat ini terpisah karena berbeda kota, karena dia dipindah tugaskan di luar kota, dan saat ini saya tinggal dengan mertua. Suami saya sudah 2 kali, ini Pak, bilangin mengambil anak-anak saya dari saya. Sudah 3 tahun ini hubungan kami sudah tidak harmonis. Dan saya sendiri tidak tahu apa salah saya kepada suami sehingga dia menjadi seperti itu. Berulang kali saya bicara baik-baik dengannya tentang apa salah saya sehingga berubah sikapnya kepada saya. Tapi dia tetap saja tidak mau merespon, bahkan membahas hal itu. Tapi di sisi lain dia ingin merebut anak-anak dari saya. Saya bingung Pak, ini seperti masalah yang tidak ada ujung pangkalnya. Sedangkan saya di sini dengan mertua juga lama-lama tidak merasa nyaman karena perlakuan bapak mertua saya yang semakin hari semakin aneh. Beliau ingin mengungkapkan rasa sayang kepada saya, menantunya saat ibu mertua sudah tidak ada. Saya rasanya ingin pulang ke rumah ibu saya, tapi saya beban Pak karena saya tidak menyusahkan mama saya di sana dan membebani mama saya dengan masalah saya. Saya sampai stres, sampai badan makin kurus. Saudara dari suami saya ada yang mengusulkan kalau saya lebih baik pulang ke rumah mama saya karena mama saya di sana hidup sendiri. Ada juga yang bilang jangan, harus bertahan sampai suami pulang. Saya harus bagaimana Pak? Saya setiap hari pagi, siang, sore, malam selalu berdoa Pak untuk suami saya dan mertua saya. Sejak saya mendengarkan wanita surgawi dari Bapak, saya benar-benar dikuatkan Pak. Saya yakin dan percaya bahwa suatu hari nanti suami saya akan bertobat dan kembali kepada anak istrinya. Sebentar ya, saya berhenti dulu di sini ya. Ini masalah penting ya. Suami berubah pasti ada sebabnya, tidak mungkin tidak. Ya, mungkin masalah pekerjaan, dia ditekan oleh atasan, target yang tidak kesampaian, ya frustasi dalam kerja, tekanan dalam kerja dan bisnis bisa. Atau ada perempuan, the other woman, ya bisa saja. Tapi yang penting saya harus beritahukan bahwa jangan melawan, ya banyak diam saja, ya. Bertanya kepada suami apa sebabnya begini begitu percuma. Ini orang lagi sakit, jadi diam dulu saja. Lalu mengenai anak yang mau diambil jangan diberi. Secara hukum Anda berhak sebagai ibu, anak di bawah umur itu milik atau menjadi hak ibu. Itu harus dipertahankan. Kalau jatuh ke suami yang salah itu berbahaya. Yang ketiga, mengenai mertua yang menunjukkan perhatian. Saya tidak tahu maksudnya ini apa. Apakah mertua mau mengganggu Anda karena Anda sendiri? Atau Anda GR? Ya, ini saya juga tidak tahu ya. Tapi kalau ada unsur di mana mertua laki-laki yang tidak ada istri lalu mau
melakukan hal-hal yang tidak patut, you harus tegas berkata tidak. Ya. Kalau Anda tinggal berdua dengan mertua, sebaiknya Anda tidak tinggal di situ, bahaya. Ya. Tapi saya juga tidak tahu seberapa ganasnya mertua ini. Ya. Kalau saudara dari pihak suami pernah menyarankan Anda tinggal dengan mama, apa dasar saran itu? Apa karena masalah mertua laki-laki tadi? Oke, lalu Anda sudah dikuatkan oleh wanita surgawi. Anda berdoa untuk suami, jangan Anda maksa bahwa suami harus bertobat. Maksud saya, jangan memiliki keyakinan yang belum tentu terwujud. Sebab jangankan Anda, Tuhan pun tidak bisa mentobatkan suami kalau suami tidak bertobat. Anda doakan, tetapi Anda jangan berharap berlebihan. Yang penting Anda benahi diri lalu pulang ke surga. Ya itu dulu. Ya, jangan berharap berlebihan sampai nanti Anda sakit. Anda tidak mau menyusahkan ibu, bagus. Tapi kalau ibu Anda sendiri, kenapa tidak ditemanin saja? Saya tidak tahu nafkah Anda dari mana ini kalau pulang ke rumah ibu, dari beban ibu, atau bagaimana? Kalau suami memang balik, biar Anda di rumah ibu akan dikejar. Tapi kalau suami memang tidak mau balik, biar you tinggal di rumah mertua, juga dia tidak akan mencari Anda. Ini rumit ya, saya tidak tahu bagaimana nafkah anak-anak Anda ini. Oke. Anda mengajarkan anak-anak jangan membenci papanya, bagus. Anda selalu mengampuni dan memberkati suami yang begitu, bagus. Memang harus begitu ya. Oke, Anda menasihati anak-anak supaya kalau Tuhan datang jangan kita tidak siap. Waduh, bagus. Naluri saya, Pak, saya merasa bahwa sebenarnya suami saya itu ada satu kota dengan kami. Saya merasa bahwa sebenarnya suami saya itu ada satu kota dengan kami, tapi dia tidak bisa mendekat. Padahal kenyataannya kami berbeda kotanya karena kedinasannya. Maksudnya apa ini? Naluri saya merasa bahwa sebenarnya suami saya itu ada di satu kota dengan kami. Tapi dia tidak bisa mendekat. Padahal kenyataannya kami berbeda kota karena kedinasannya. Karena saya sering kali di jalan ada orang yang mirip dengan suami saya, Pak. Tapi saya sudah serahkan suami saya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja dan saya melakukan kewajiban saya sebagai istri dan ibu dari anak-anak. Terkadang anak-anak rindu akan kehadiran ayahnya dan saya hanya bisa menghibur mereka. Hati saya menangis, menjerit dan minta tolong kepada Roh Kudus menghibur anak-anak saya. Karena saya tidak mampu melihat kerinduan mereka yang begitu dalam. Tiap kali mendengar khotbah Bapak dan lagu-lagu Bapak sungguh sangat menguatkan saya, Pak. Dan saat ini hati saya seperti tertuju pada Yesus, Pak. Ingin menyenangkan hati Yesus saja. Hati Tuhan saja. Saya tidak mau fokus pada masalah ini. Bagus. Ini yang benar. Saya mau dibentuk Tuhan untuk menjadi seturut kehendaknya. Ya. Hanya itu kekuatan saya, Pak. Bagus. Memang harus itu hanya kekuatan kita. Saya bisa berdiri tegak sampai sekarang dan jujur saya rasanya ingin sekali bertemu dengan Bapak Eras dan ingin memeluk Bapak karena Bapak mengingatkan saya akan Bapak saya sudah lama meninggal. Oke. Saudara cukup mendengar saya khotbah, ikut doa pagi jam 5 kan ketemu dengan saya ya. Nggak usah harus ketemu langsung ya. Tapi bisa doa bersama-sama dengan saya pada pagi hari jam 5. Kalau saya membaca tulisan belakangan ini, anak-anak merindukan, ya mungkin mertua juga ingin cucu-cucu masih ada di situ. Dan bisa menjadi ikatan juga untuk suami pulang. Lebih baik you tinggal aja di rumah mertua ya. Tapi dipertimbangkan mengenai ibu Anda yang sendiri tadi. Oke, saya kira hanya itu yang saya bisa jawab.
Sekarang ke 0857 2801 dan seterusnya, wanita usia 24 tahun. Pak Eras yang kekasih, yang terkasih, mumpung saya masih diberi waktu kehidupan oleh Tuhan, Pak. Saya ingin bertanya sebelum terlambat, Pak. Saat ini saya bekerja sebagai buser NKRI. Jadi dalam pekerjaan saya itu saya berusaha membela pemerintah mati-matian. Dengan jam tidur 7 jam dan durasi bekerja 20 jam. Setiap hari tanpa libur. Ada satu pergumulan saya, Pak, saya tidak masalah dengan jam kerja karena kebetulan saya memiliki passion di bidang desain. Namun pertentangan batin saya adalah ketika saya harus memproduksi konten gambar, video yang mengandung black campaign terhadap oposisi pemerintah. Ibaratnya mengcounter pihak penyerang pemerintah. Mengangkat isu gelap soal pihak yang dilawan dan memunculkan kembali isu lama yang minim data dan kebenaran sehingga saya takut saya kontribusi terhadap opini publik jika itu hoax. Ya, tunggu sebentar. Tadi nomor telepon sudah saya baca ya. Tapi tidak saya baca lengkap ya. Oke. Yang ingin saya tanyakan, Pak, apakah saya harus bertahan dengan pekerjaan ini? Saya merasa ada intimidasi iblis berkata, kalau tidak ada pekerjaan lain di luar sana yang akan menerima saya, dia akan mendapat gaji di satu pekerjaan di kota ini, di wilayah kota yang sesuai itu. Tapi itu dia, Pak, pertentangan batin saya ketika harus memproduksi konten menyerang, padahal saya ingin tulus mendukung pemerintah tanpa harus menyerang lain segitunya. Jawaban Bapak akan sangat menyelamatkan saya saat ini, Pak, dan mungkin berpengaruh terhadap keselamatan jiwa saya di hadapan Tuhan. Kalau yang saya pahami, pemerintah kita hari ini adalah pemerintah yang berusaha untuk mensejahterakan rakyat. Dan masalah di negara kita itu masalah ideologi, itu masalah pelik. Yang dari tahun ke tahun, dari satu dasawarsa ke dasawarsa berikut, itu selalu ada. Dan kita bisa melihat gerakan radikal yang bisa mengoyak NKRI. Dan mereka itu semena-mena membuat hoax, ya, yang bisa membangun opini publik yang buruk terhadap pemerintah. Dan ini membahayakan masa depan pemerintah. Kita tidak ingin negara ini menjadi seperti Suriah, Afghanistan, ya, Libya, Irak, dan lain-lain. Jelas kok. Ya, apalagi negara kita ini majemuk yang dipisahkan berbagai pulau, mengerikan kalau sampai ada perpecahan, saudara. Nanti yang untung itu negara-negara di luar kita, ya. Jadi adalah baik kalau saudara membantu pemerintah untuk meluruskan ini. Menyerang balik dengan maksud untuk memberi klarifikasi demi supaya masyarakat bisa mendapatkan konten yang baik, bisa mendapatkan berita yang benar, itu bagus. Kalau Anda tidak bohong, tapi Anda bisa menganalisa kemungkinan yang itu memang bisa benar, saya kira tidak salah. Jadi kepada yang menulis pertanyaan ini, terus terang saya salut. Saya sendiri juga berusaha untuk ikut mengambil bagian dalam mempertahankan NKRI dengan menyampaikan khotbah-khotbah yang sejuk, jangan menyerang agama lain. Saya juga memproduksi lagu-lagu kebangsaan, orang-orang gereja, maksudnya lagu-lagu wajib ya, maksudnya yang sering dinyanyikan, yang memuat kepahlawanan, ya, dan orang-orang gereja yang ikut menyanyi itu, ya. Lagu-lagu perjuangan, ya. Kami sedang memproduksi dan sudah. Yang nyanyi juga orang-orang gereja yang suaranya bagus. Ya, kita harus mempertahankan NKRI dan kalau itu bagianmu di situ, ya lakukan. Asal jangan memuat dusta atau hoax.
Jika belum jelas ya sampaikan kemungkinan ini, kemungkinan itu. Sebab kalau kita lihat lawan pemerintah atau orang-orang yang berusaha untuk merusak kewibawaan pemerintah itu, mereka tuh jahat sekali, membuat hoax-hoax yang jahat sekali, sangat jahat. Ya. Mengembuskan bahwa para pemimpin kita ini PKI loh. Itu jahat sekali loh saudara. Ya, banyak hoax-hoax lain juga ya. Nah, baik kalau Anda ikut membantu pemerintah dan minta hikmah Tuhan untuk itu. 0811 1806 wanita usia 22 tahun. Halo Om Eras, saya sudah beberapa kali SMS tapi kelihatannya nggak masuk. Emang mungkin tidak diizinkan Tuhan untuk terkirim karena SMS yang lalu-lalu hati saya masih belum benar di hadapan Tuhan. Lalu SMS untuk pride saya saja. Saya bersyukur bisa dipertemukan dengan firman kebenaran Om hampir 1 tahun yang lalu dan sangat mengubah hidup saya. Saya jadi bertekad untuk berkemas-kemas pulang dan makananku melakukan kehendak Bapa saja. Ya. Walaupun belum sempurna masih jatuh bangun, tapi saya sudah memutuskan untuk bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Ini hebat ini ya, kalimat-kalimatnya. Sebelum pandemi saya gereja di gereja internasional non-denominasi. Saya ikut pemudanya juga karena saya rindu berada dalam komunitas yang seiman. Saya juga dulu aktif pelayanan di gereja dan Bible study seminggu 2 kali. Setelah mendengar rutin ajaran Om, saya keluar dari pelayanan saya. Saya jadi merasa seperti orang aneh di tengah-tengah grup Bible study saya. Saya sadar bahwa mereka belum siap melepas dunia, belum siap bertekad berkemas-kemas pulang. Saya rasanya setiap Bible study selalu gusar mendengar isi pembelajaran yang tidak mengutamakan pulang ke LB3. Tidak benar-benar melayani dan melakukan kehendak Bapa di dalam hidup. Yang isinya hanya soal pemenuhan kebutuhan jasmani, pekerjaan, dan jodoh. Jadi kadang saya suka skip karena merasa benar-benar tidak nyaman. Saya rasanya ingin pindah komunitas ke Rehoboth. Saya juga sudah sempat tanya ke home daerah saya. Saya juga sudah doain dan gumuli pada Tuhan. Dan kalau dulu saya ingin cepat-cepat pindah karena saya tidak nyaman membagikan suara kebenaran yang adalah salah. Saya juga sudah doain dan gumuli pada Tuhan. Dan kalau dulu saya ingin cepat-cepat pindah karena saya tidak nyaman membagikan suara kebenaran yang adalah salah. Tapi kalau sekarang saya sudah tidak takut lagi untuk takut salah membagikan suara kebenaran itu. Masih meragukan suara kebenaran. Tapi sekarang saya tidak takut lagi untuk membagikan firman sesuai ajaran Om. Tapi mereka memang belum siap aja untuk melepas dunia dan pikul salib. Di saat saya cerita ke salah satu teman dekat saya di grup itu, dia bilang, kenapa kalau saya tahu kebenaran saya tinggalin mereka dan nggak mau berjuang bersama-sama sampai mereka siap mau pikul salib. Di satu sisi saya kasihan sama mereka, tapi saya tahu mereka belum melepas dunia dan mereka yang skeptik karena mereka anggap Om sesat. Tapi di sisi lain saya sangat rindu komunitas untuk sama-sama bertumbuh dalam suara kebenaran ini. Sampai kapan saya nungguin mereka? Tapi merekanya juga nggak membuka diri untuk menerima kebenaran ini. Mohon sarannya Om. Wah, salut saya dengan kamu ya nak. Memang kalau kamu bisa membagi suara kebenaran yang Om ajarkan di komunitas itu bagus. Tapi kalau sudah ditolak mentah-mentah ya menjadi masalah. Memang pada mulanya tidak usah menyebut nama saya. Saya ini sudah difitnah kanan kiri, depan belakang katanya sesat. Sesatnya di mana juga tidak jelas ya. Dan memang benar-benar orang-orang itu ya mau membungkam suara kebenaran. Jadi kita akan lihat di pengadilan Tuhan nanti. Jadi kalau Om Eras memang salah, wah Om Eras akan menanggung kutukan nanti di kekekalan. Tapi kalau Om Eras benar ya, Om Eras akan mendapat kemuliaan ya. Dan kamu bisa mempercayai Om Eras itu bagus.
Nah, kamu harus lebih membuktikan bahwa suara kebenaran yang kamu pahami itu benar dari perbuatan kamu. Perbuatan kamu harus berubah. Jangan meninggalkan komunitas sama sekali. Kalau masih bisa menjangkau satu persatu, kamu selamatkan mereka secara satu persatu, secara pribadi, bagus kamu selamatkan mereka. Jadi bisa satu persatu kamu layani, kamu kunjungi, kamu bagikan suara kebenaran. Ya. Dan kalau kamu masuk komunitas HUM, tentu terbuka untuk kamu. HUM itu persekutuan untuk anak-anak muda yang mempelajari suara kebenaran. Oke, jadi tetap aja ikut Truth ID, doa bersama Om Eras, nanti Tuhan kasih hikmat, Tuhan beri hikmat apa yang harus kamu lakukan. Ayo maju terus. Oke. Oke, saudaraku, kita akan meneruskan. 08193237 dan seterusnya. Pada kesempatan ini izinkan saya dengan segala kerendahan hati ingin bertanya terkait perayaan Imlek bagi orang Kristen ya, orang percaya. Bagi saya dan menurut pandangan saya Imlek merupakan pergantian tahun menurut penanggalan Cina dari tahun binatang sebelumnya ke tahun binatang yang berikutnya. Dengan pandangan saya di atas muncul pertanyaan saya. Bukankah bila kita ikut merayakan Imlek dengan cara kumpul keluarga atau apapun, berarti kita mengakui dan percaya bahwa tahun binatang yang lalu telah berlalu dan kita siap untuk masuk ke tahun binatang yang berikutnya. Sementara kita percaya bahwa tahun baru dimulai setiap 1 Januari dan di tanggal itu kita mengucap syukur akan memasuki tahun yang baru dengan harapan baru. Yang pertama, kata firman Tuhan itu semua hari sama. Mestinya kita tidak memelihara tahun ini, bulan ini lebih baik, hari ini lebih baik. Semua hari sama, semua bulan sama, semua tahun sama. Tetapi kita hidup dalam satu budaya. Dan tidak semua orang bisa mengerti kebenaran. Buat saya tidak merayakan tahun baru, mau 1 Januari, mau Imlek, enggak masalah. Tetapi kalau itu sudah menjadi tradisi keluarga, tradisi leluhur, kita bisa masuk melalui tradisi itu untuk menjadi berkat. Mengenai istilah tahun binatang buat kita nggak masalah. Sebab kita tidak mempercayai. Ini tahun babi, nanti tahun tikus, nanti ini tahun banteng. Ya terserahlah orang mau buat istilah. Kan itu istilah yang memang diturunkan dari nenek moyang. Ya, tetapi sekali lagi kita sudah tidak terikat lagi dengan tahun, dengan bulan atau hari. Tentu saja kalau kita kemudian menolak Imlek secara frontal, banyak orang-orang yang belum mengerti kebenaran bisa tersandung. Ya, kita harus bijaksana. Jangan mengenakan ukuran baju kita ke badan orang. Apabila orang Kristen diperbolehkan merayakan Imlek yang merupakan tahun baru Cina, misalnya bagaimana bila negara lain selain Cina seperti Arab, Mesir, India, dan lain-lain juga memiliki tahun baru juga seperti negara Cina. Bukankah menjadi rancu? Dan kita juga mengikuti perayaan tersebut bagi yang keturunan negara seperti Arab, Mesir, ya tidak masalah. Dalam setahun bisa 5 tahun baru, ya tidak masalah, ikut saja, nggak problem. Itu hari nggak ada artinya. Kita tidak memperingati hari itu. Kita mau menjadi cerdik seperti ular di tengah-tengah masyarakat yang belum memahami kebenaran. Perayaan Imlek selalu identik dengan sembahyang di wihara. Mereka berdoa akan masuki tahun yang baru dengan hoki yang baru juga. Bagaimana bila orang percaya Tuhan Yesus bersikap? Tentu kita tidak ke wihara, ya. Apakah juga berdoa pada Tuhan Yesus? Tidak perlu. Kalau Anda tinggal misalnya di Cina, itu tahun baru, mereka semua libur, lalu Anda nggak libur? Ya libur. Tapi mereka yang Buddha misalnya ke wihara atau ke kelenteng, Anda ya di rumah. Ya, ya happy birthday, happy new year maksud saya ya. Xin Yan Kuai Le, Wan Se Rui. Udah cukup, nggak masalah sama sekali. Identik dengan sembahyang wihara.
Tidak selalu. Nah, kalau orang-orang Kristen di Cina kan juga tidak ke wihara. Walaupun itu di Cina. Ya kan? Oke. Jadi nggak masalah. Apakah juga berdoa kepada Tuhan Yesus agar di tahun binatang yang baru semakin berhasil? Nah, kita nggak perlu. Maka saya katakan tidak ada hari lebih dari hari yang lain. Ya, kita nggak perlu itu tahun binatang apa enggak. Makanya waktu kita merayakan malam Imlek atau bahasa Mandarin, saya nggak sebut-sebut ada binatang di situ. Tahun baru saja sudah. Ya, oke. Umumnya orang Kristen berkumpul dari hari Natal dan tahun baru 1 Januari. Dan dengan adanya Imlek berkumpul lagi dari Imlek. Bukankah itu menjadi kesan seolah-olah menjadi suatu keharusan dan tradisi untuk kumpul dari Imlek. Seolah-olah menjadi keharusan, seolah-olah, tapi tidak. Natal pun juga seandainya tidak dirayakan, buat saya nggak masalah juga. 1 Januari nggak dirayakan juga nggak masalah. Tapi menjadi komitmen bersama sejak abad ke abad, itu hari Natal, ya nggak apa-apa kita manfaatkan hari itu untuk berkumpul, memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Kalau sudah dewasa semua ya kita nggak usah membuat acara, nggak masalah. Tapi kan bagus hari libur dipakai untuk bisa bersekutu mendengar firman. Ya. Sewaktu acara doa pagi via Zoom, tepat dari Imlek, Om Eras berdoa lebih kurang seperti ini. Bagi saudaraku yang merayakan Imlek, jangan sampai terbawa atau keluar dari batas untuk melakukan suatu perbuatan terkait Imlek yang bisa terjadi kesalahan sehingga menjadi berdosa. Lebih kurang seperti itu bahasanya. Ini membuat saya semakin bertanya, bukankah seharusnya Imlek tidak dirayakan oleh orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Imlek dirayakan hanya bicara mengenai tahun baru dan itu terkait dengan keluarga besar yang mengakui tahun baru, khususnya keluarga Tionghoa. Keluarga saya juga sebagian Tionghoa, sebagian besar. Ya, jadi tidak apa-apa. Mereka kumpul ke saya, kumpul ke rumah saya kalau tidak ada pandemi dulu. Atau sekarang ada pandemi, ya saya kirim makanan untuk mereka. Nah, bagus ya. Jadi Imlek jangan selalu kaitkan dengan penyembahan berhala. Imlek harus dipahami sebagai pergantian tahun saja. Imlek percaya pada istilah ciong bagi sio tertentu, apakah ini masih cocok? Ya tidak cocok lah. Apabila kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus tetap merayakannya. Ya kita merayakan pergantian tahun, itu pun terkait dengan orang-orang yang belum memahami kebenaran. Jadi nggak ada terkait dengan ciong ya. Tidak terkait dengan tahun apa ya. Saya sudah ikut Om Eras sejak Om Eras masih berkhotbah di Tiberias Jakarta Theater. Waktu itu saya masih dulu di bangku SMP dan sekarang sudah berusia 41 tahun. Wow. Sejak 3 tahun lalu saya sudah fokus di Rehoboth sebelum GSKI terbentuk dan saya terus semakin bertumbuh dengan ajaran Om Eras. Itulah sebabnya mengapa saya sampai bertanya terkait Imlek, karena saya ingat betul apa yang Om Eras ajarkan, antara lain harus terfokus kepada Tuhan Yesus saja yang akhirnya adalah LB3. Sip. Bagus. Menanggalkan semua keinginan sementara Imlek berhubungan dengan pesta, angpau, dan bakaran-bakaran untuk yang sudah mati. Itu untuk mereka. Buat kita hanya pergantian tahun. Ya, tidak ada unsur sama sekali bagi kita orang percaya. Cuman pergantian tahun. Just kita cuma bicara Sinyen Kuaile Wan Serui, cukup, selamat tahun baru, udah. Nah, karena keluarga kita yang lain merayakannya, ya kita ikut ada di tengah-tengah mereka sebagai anggota keluarga yang menghargai kepercayaan tahun barunya, ya, tahun barunya. Tidak lagi memikirkan perkara dunia. Ya, ini bukan berarti kita memikirkan perkara dunia, ya. Justru kita akan menjadi berkat bagi mereka. Tuhan adalah Allah yang cemburu, jangan kita mendukakan hati Tuhan. Oh ya, kita tidak boleh mendukakan hati Tuhan. Maka pada waktu doa pagi, saya berkata, jangan salah loh. Jangan merayakan tahun itu lalu kemudian menyembah leluhur, itu salah. Itu yang saya ingatkan. Tapi itu pun tidak saya bicarakan secara vulgar. Nanti bisa melukai mereka yang merasa leluhur harus dihormati. Jadi kita harus bijaksana dan cerdas. Kalau hati kita dibelah itu nggak ada kata Imlek dalam hati kita, yang ada Yesus, ya. Walaupun secara penampilan luar kita memiliki yang namanya toleransi terbatas.
Saya rasa cukup pertanyaan dari saya mohon maaf apabila pertanyaan dan pernyataan saya kurang berkenan di hati Om Eras, karena saya ingin mendapatkan jawaban secara spesifik terkait Imlek. Karena menurut saya sangat bertentangan dengan apa yang Om Eras ajarkan. Kalau Imlek diterima sebagai hari raya yang satu hari itu dianggap lebih dari hari yang lain, itu salah. Apalagi kalau dirayakan dengan melakukan ritual seremonial yang leluhur lakukan yang tidak beragama Kristen. Jelas menimbulkan cemburu Allah dan itu salah. Tetapi kalau Imlek hanya kita terima sebagai tahun baru bagi orang lain, bukan bagi kita. Bagi kita boleh ada, boleh tidak. Bagi orang lain, bagi sesama kita. Bahkan kita melihat orang-orang non-Tionghoa pun juga mengucapkan selamat tahun baru loh. Nah, itu nggak masalah kan. Orang Muslim mengucapkan tahun baru. Orang Kristen, ya apalagi yang orang Tionghoa, ya enggak apa-apa. Dengan segala kerendahan hati saya mengatakan sehat selalu untuk Om Eras. Terima kasih ya. Saya sangat mencintai Om Eras. Terima kasih. Terima kasih ya, ini dari Yopi. Oke Yop, thank you Yopi Syarif. Saya senang dengan tulisanmu dan engkau cerdas, engkau mencintai Tuhan. Engkau sudah diubahkan Tuhan. Nanti suatu hari saya akan ceramah khusus mengenai Imlek ya. Saya janjikan. Jawaban saya belum memuaskan mungkin. Tapi nanti saya akan bicara soal Imlek selama 1-2 jam. Ya. Saya ingat pernah punya mahasiswa Tionghoa yang wanita yang menulis mengenai Imlek dipandang dari sudut teologi. Dan saya menjadi pembimbingnya. Jadi saya kebetulan ya lumayan menguasai itu. Dilihat dari latar belakangnya dan lain sebagainya, kaitannya dengan musim yang berganti, kaitannya dengan penyembahan dewa-dewa, esensi Imlek. Nah kebetulan saya menjadi pembimbing, saya ikut membaca bukunya. Jadi saya tahu. Dan ini satu kali perlu saya akan jelaskan. Jadi saya mengatakan ini bukan tahu setengah-setengah, tahu sekali. Apa isi Imlek itu dan bagaimana esensinya. Tuhan berkati, sampai jumpa.